pesta si biru hitam belum berakhir. Inter Milan berpesta 5 gol ke gawang Frosinone pada laga lanjutan Serie A pekan ke-36 di Stadio Benito Stirpe, Sabtu, 11 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan Nerazzurri ini berkat gol-gol yang dicetak oleh Frattesi menit 19, di menit ke-60 Arnautovic. Buchanan juga mencetak gol perdana di menit ke-77. Sang kapten menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-80, 4 menit kemudian Thuram menutup pesta Inter Milan. Hasil ini membuat Inter terbang tinggi di puncak klasemen, mengumpulkan 92 poin dari 36 laga, semakin menegaskan dominasi mereka di Serie A usai memastikan gelar Scudetto. Sedangkan Frosinone turun ke posisi 17 klasemen sementara dengan raihan 32 angka dan semakin dekat dengan jurang degradasi. Inter, yang melakukan rotasi pemain sempat kesulitan di awal babak pertama, dan hanya mampu unggul 1-0 hingga turun minum. Buchanan menjadi pemain ke-18 Inter Milan yang mencetak gol. Tajon Buchanan sukses mencetak gol perdananya bersama Inter Milan. Gol tersebut lahir pada menit ke-77 dalam kemenangan 5-0 atas Frosinone pada laga pekan ke-36 Serie A 2023-24 di Stadio Benito Stirpe, Sabtu, 11 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Buchanan tampil sebagai pemain pengganti dalam pertandingan tersebut. Menggantikan Di Marco di menit ke-72, Buchanan tampil cemerlang dengan menyumbang 1 gol pada menit ke-77. Gol itu tentunya terasa spesial bagi Buchanan. Pasalnya itu merupakan gol pertamanya berseragam Nerazzurri sejak kedatangannya pada Januari lalu dan berhasil membantu timnya meraih kemenangan telak. Selain itu, gol tersebut juga menjadikannya sebagai pemain ke-18 yang mencetak gol Inter Milan pada musim ini di semua ajang. Inter ingin menjadikan Barella menjadi pemain Italia dengan gaji tertinggi. Nicolo Barella akan segera menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter sekaligus menjadikannya pemain Italia dengan gaji tertinggi di Serie A. Gazzetta dello Sport melaporkan Barella akan menjadi pemain Italia dengan bayaran tertinggi di Serie A dengan kontrak baru di Stadio Meazza, 7 juta euro per musim sudah termasuk bonus. Kontraknya saat ini dengan juara Serie A akan berakhir pada Juni 2026. Tetapi Direktur Piero Ausilio mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa pemain internasional Italia itu mungkin akan menandatangani kontrak baru sebelum rekan setimnya Lautaro Martinez. Sumber ini mengklaim bahwa kontrak baru Barella akan berakhir pada Juni 2029. Dan gajinya akan naik dari 5 juta euro per tahun menjadi 6,5 juta euro per tahun ditambah bonus, sehingga mencapai 7 juta euro. Ini berarti dia akan menjadi pemain Italia dengan bayaran tertinggi di Italia di depan rekan setimnya Alessandro Bastoni, yang saat ini mendapat 5,5 juta euro per musim dan bintang Juventus Federico Chiesa, yang mendapat 5 juta euro per musim di Turin. Secara resmi Joaquin Correa akan kembali ke Inter musim depan. Sebuah laporan di media Italia menjelaskan betapa besar kerugian yang harus dibayar Inter untuk mempertahankan Joaquin Correa musim depan. Nerazzurri mendatangkan pemain berusia 29 tahun itu dari Lazio pada musim panas 2021 seharga 32,5 juta euro, dia menandatangani kontrak 4 tahun pada saat itu. Namun, pemain Argentina itu tidak bisa membawa performa impresifnya seperti ketika di Stadio Olimpico. Jadi setelah 2 musim yang mengecewakan, Inter mencoba melepas Correa musim panas lalu. Mereka mengirimnya dengan status pinjaman ke Olympique Marseille yang memiliki opsi untuk membeli, yang akan menjadi kewajiban jika lolos ke Liga Champions.
Meski demikian, harapan tersebut harus pupus saat Atalanta menyingkirkan tim Ligue 1 dari semifinal Liga Eropa. Oleh karena itu, tim Marseille tidak memiliki kewajiban untuk mempertahankan Korea secara permanen. Selain itu, mereka pasti tidak akan memutuskan untuk membelinya karena dia juga dianggap mengecewakannya di Perancis. Oleh karena itu, Korea akan kembali ke Appiano Gentile pada bulan Juli mendatang. Menurut Calcio e Finanza, pemain internasional Argentina itu akan membebani neraca klub hampir 15 juta euro jika dia tetap di Inter untuk musim 2024-25. Sumber tersebut menjelaskan, sisa biaya amortisasi sang pemain adalah sekitar 8,5 juta euro, ditambah gaji kotor Korea sekitar 6,5 juta. Jadi antara biaya amortisasi dan gaji kotornya, jumlahnya mencapai 15 juta euro. Oleh karena itu, Inter berharap bisa mendapatkan pembeli baru untuknya. Namun, penjualan yang nilainya kurang dari sisa biaya amortisasi akan dicatat sebagai kerugian modal di rekening klub. Sebaliknya, jika Inter kembali meminjamkannya, maka harus memperpanjang kontraknya. Dalam hal ini, biaya amortisasi tahunan akan berkurang karena dibagi berdasarkan jumlah tahun tersisa dalam kontrak pemain. Jika Denzel Dumfries pergi, Tajon Buchanan tetap bukan pilihan di kanan. Jika Denzel Dumfries diputuskan untuk dijual pada bursa transfer berikutnya, maka Nerazzurri akan tetap mencari bek sayap baru dan Tajon Buchanan tidak akan menjadi penggantinya. Buchanan seperti yang dikonfirmasi oleh Simone Inzaghi setelah laga kontra Frosinone akan menjadi pelapis Federico Di Marco. Peran tersebut sudah ia mainkan sejak kedatangannya Januari lalu, dan akan menjadi fokusnya mulai musim depan. Pasquale Guarro mengatakan dengan hanya mengeluarkan biaya 7 juta euro, Inter tahu bahwa mereka tidak akan langsung merekrut pemain inti, namun mereka memiliki harapan bahwa pemain Kanada itu akan berkembang dan menjadi pemain inti di masa depan. Liga Premier juga mengincar Thuram. Marcus Thuram dilaporkan telah menarik minat tim dari Liga Premier, dengan laporan sebelumnya mengaitkannya dengan Paris Saint-Germain. Pemain berusia 26 tahun itu menandatangani kontrak dengan Nerazzurri musim panas lalu dengan status bebas transfer setelah menyelesaikan kontraknya dengan Borussia Mönchengladbach. PSG sedang mencari penyerang baru pengganti Kylian Mbappe yang akan segera meninggalkan klub akhir musim ini, dan Thuram yang menjadi target klub tersebut sejak musim lalu kembali dikaitkan dengan si pemain. Namun menurut Sport Mediaset, juara Ligue 1 tersebut bukan satu-satunya klub yang memasukkan Thuram ke dalam daftar target mereka. Sumber tersebut mengklaim Tikus memiliki beberapa peminat di antara klub-klub papan atas Liga Inggris. Namun, laporan tersebut tidak menyebutkan nama spesifik terkait hal ini. Mediaset pun mengingatkan bahwa sang striker memiliki klausul pelepasan senilai 85 juta euro dalam kontraknya. Jadi jika ada klub lain yang mempertimbangkan angka ini, Thuram akan bebas meninggalkan Appiano Gentile dan Inter akan membiarkan keputusan ada di tangan si pemain.